Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini judul renungan yang saya pilih adalah Erangan yang merubah keputusan. Erangan yang merubah keputusan. Erangan itu satu teriakan disertai dengan tangisan. Nah, saudara-saudara, apakah boleh erangan atau teriakan dengan tangisan bisa merubah keputusan? Pernah terjadi. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara-saudara, Raja Hizkia ini dia menangis, berdoa, dia mengeluh, menangis dengan sangat, dengan erangan itu. Setelah kita lihat, kita baca ayat yang baru saja kita dengarkan, dia melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dia setia, dia tulus, dan dia baik. Jadi dia ini hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan belas kasihan, disertai dengan tangisan, dan membuat Tuhan menjadi iba. Inilah erangan yang merubah keputusan. Saudara-saudara, kalau kita lihat, kita ingat kisah Lazarus. Kita ingat kisah Lazarus itu di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, saudara bisa baca nanti, bahwa di situ tangisan Yesus menangis, Tuhan Yesus menangis karena melihat Lazarus telah mati, yang dikasihinya telah mati, dan saudaranya, 2 perempuan itu berkata, jika engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Tetapi saudara-saudara, kita lihat Yesus sangat terharu sampai dia menangis, masgul dan menangis. Mungkin ada yang berpikir, kok Tuhan menangis? Itu dalam natur manusia. Tetapi dalam natur sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia membangkitkan Lazarus. Ini 2 natur yang berbeda, tetapi satu di dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Raja Hizkia ini adalah raja yang saleh dan takut akan Tuhan. Dia memohon dengan segenap hati disertai penuh kerendahan hati dan tangisan. Dia minta belas kasihan Tuhan dan Tuhan menolongnya. Mungkin saudara pikir, itu kan raja. Saudara juga anak raja. Bukankah kita percaya kepada Yesus dikatakan anak-anak raja? Kita juga bisa memohon. Kita siapa saja saudara-saudara mempunyai pergumulan yang hidup. Ada mungkin yang berat, ada yang sangat berat, ada mungkin ringan. Tetapi kita tetap sebagai manusia mempunyai beban hidup. Selama kita hadir di dunia ini, selama itu kita mempunyai beban hidup masing-masing. Kalau dia belum berkeluarga, masih pribadi, tetapi mungkin ada orang tuanya, adiknya, dan lain sebagainya, atau kakaknya. Tetapi kalau dia sudah berkeluarga, dia mempunyai lebih banyak tanggung jawab. Ada beban hidup yang harus dipikulnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat, kita baca kisah Nabi Yunus
di dalam Yunus 3 ayat 4 sampai dengan 10, dia diutus oleh Tuhan menuju kota Niniwe. Ada raja yang jahat di sana, yang sangat jahat, dan penduduk-penduduknya juga jahat. Dan kejahatannya itu sudah sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk memberitakan Injil, menyuruh dia bertobat. Tuhan suruh dia bertobat. Dan ternyata walaupun Yunus awalnya tidak mau ke sana, tetapi Tuhan paksa dia ke sana lewat waktu ditelan oleh ikan besar, sehingga dia masuk ke perut ikan besar. Dia berdoa, bertobat, dan dia dibawa ke pantai dan dimuntahkan, dan dia ke kota Niniwe. Dan pada sangkanya Yunus, karena memang Yunus sudah tidak senang dengan orang-orang Niniwe karena jahat perlakuannya terhadap bangsa Israel, tetapi Tuhan mengasihi. Dan apa yang kita lihat kalau saudara baca di dalam Yunus 3 ayat 4 sampai dengan 10, di situ dikatakan raja itu setelah mendengar kabar, raja dari kota Niniwe itu turun dari tahtanya, dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah pakaian kebesaran, pakaian raja. Dia tanggalkan, kemudian diselubungkannya kain kabung pada tubuhnya, lalu duduk ia di atas abu. Raja Niniwe ternyata dia juga bertobat, dan Tuhan mengasihi dia dan mengasihi rakyat kota Niniwe itu. Raja itu apa perbuatannya? Dia memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, pembesarnya, supaya mengatakan manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, dan tidak boleh yang binatang-binatang tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Saudara, memang tidak diceritakan di sini berapa lama mereka, tetapi mereka merendahkan diri begitu rendah, bahkan sampai binatang pun puasa. Saudara-saudara, kalau kita ada permintaan kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita sampai berpuasa, tentu saudara yang punya binatang peliharaan tidak memaksa binatang peliharaan saudara untuk berpuasa, karena apa hubungannya? Tetapi raja penduduk Niniwe ini berbuat hal yang demikian, menarik perhatian bahwa sungguh-sungguh semua makhluk hidup itu puasa, tentunya yang utama manusia. Dan hal ini membuat Tuhan menjadi ibah, Tuhan menjadi kasihan, sehingga hukuman yang sudah diputuskan itu bahwa dalam 40 hari lagi akan ditunggang-balikan tidak terjadi. Ini beda dengan Sodom dan Gomora. Tentunya mereka sudah sangat jahat dan ada banyak kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat, akhirnya dapat hukuman. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengambil pelajaran yang penting di sini, bahwa siapapun dia, apakah dia seorang petinggi, apakah dia orang kaya, berpangkat, atau orang yang biasa-biasa saja, atau rakyat jelata yang hidup sangat-sangat sederhana, semua punya beban hidup, semua punya tantangan hidup. Kita wajib datang kepada Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati. Raja Hizkia, raja kota Niniwe, begitu mendapat peringatan dari Tuhan, mereka langsung berubah 180 derajat. Raja Niniwe itu langsung bertobat. Kalau Raja Hizkia, dia menangis dengan sangat dan mengatakan, aku telah hidup benar di hadapan engkau. Baik Raja Hizkia maupun Raja Niniwe, mereka sangat merendahkan hati. Dan apa ganjarannya? Ganjarannya mereka ditolong. Hukuman tidak jatuh kepada kota Niniwe. Raja Hizkia diperpanjang usianya 15 tahun. Kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 6b, Yakobus 4 ayat 6b, di situ tertulis, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara-saudara, saudara mau mendapat pertolongan, saudara harus mempunyai kerendahan hati. Siapapun dia, apapun status sosialnya, bagaimanapun posisinya di tengah-tengah masyarakat, dia harus mempunyai kerendahan hati. Jadi hal yang membuat Tuhan tertarik
dan kasihan dan iba kepada kita adalah kerendahan hati, ketekunan dalam berdoa disertai dengan tangisan yang dapat menarik perhatian Tuhan, sehingga keputusan yang sudah diambil oleh Tuhan itu berubah. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya bagikan, bahwa kita dalam mengiring Kristus, kita perlu selalu tahu diri, selalu mawas diri, selalu mempunyai kerendahan hati, dan tekun berdoa, memohon segala sesuatu permintaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan menolong. Sebagaimana Raja kota Niniwe tidak jadi dihukum, sebagaimana Raja Hizkia sudah divonis akan meninggal, tetapi nabi yang diutus itu masih di pelataran tengah istana, diperintahkan oleh Tuhan kembali, dan Tuhan katakan akan memperpanjang usianya Hizkia 15 tahun lagi. Kiranya apa yang bisa saya bagikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, dan juga menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.